Apa bedanya zaman katanya penjajahan Belanda, walaupun Belanda tidak pernah menjajah Indonesia, tapi Indonesia dijual kepada Belanda. Apa bedanya dengan zaman Belanda dan zaman Jepang dengan zaman hari ini? Bedanya apa, saudara? Nggak ada. Tadinya dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, sekarang dijajah oleh Islam. Iya kan? Bikin jarum jahit aja belum bisa. 74 tahun, ya berapa, 77 tahun, malah ya 76 tahun. 77 ya, 45 ke ini ya, 77, sorry ya, 77 tahun. Apa hasilnya Indonesia? Nggak ada. Singapura yang baru belakangan berdiri, sekarang lebih kaya daripada Inggris. Yang katanya menjajah dia, yang mengkoloni, ya kan? Singapura itu lebih kaya daripada Inggris hari ini. Ya kan? Negara-negara timur jauh, ya kan, seperti Cina, Jepang, Korea, sekarang jauh lebih makmur daripada dulu negara-negara yang berusaha melakukan imperialisme di sana daripada negara-negara barat. Jepang, Korea Selatan, Cina jauh lebih makmur sekarang dari negara-negara barat. Ya kan? Sementara Indonesia terseok-seok dijajah oleh agama. Indonesia belum merdeka, ya. Belum merdeka sama sekali. Ngomong aja, ya, baru kentit aja udah disabet, saudara. Masuk penjara, itu bukan merdeka namanya, saudara. Sementara di pihak Islam, ngomong kentut, berak, apa segala macam, suka-suka dia. Berak dia di pinggir jalan, di bawah pohon, kencing, suka-suka mereka. Ya kan, jengkang-jengking, nungging-nungging, di jalan raya, suka-suka mereka. Kita sudah ikut aturan saja dibredel izinnya. Belum merdeka, Indonesia itu dijajah oleh Islam. Saya yakin sekali, sekalipun panen berdarah, orang-orang yang rajin berdiakon ini akan Tuhan luputkan. Akan Tuhan peliharakan. Yang paling kena pertama kali ya Gilbert. Ini kan, yang kena pertama kali ya si Gilbert ini. Sama si Johnny Beol. Karena dia yang menjual kan. Dia yang menjual jemaatnya. Iya kan? Kayak Yudas Iskariot kan. Akhirnya matinya bunuh diri. Ngeri ya, ngeri. Tapi itulah faktanya. Reform Crusader. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak, kenapa ya nggak ada lagi itu polemikus Islam tolol yang masuk ke sini ya Pak Paul ya? Wah, takut semua. Di sini bukannya panen malah digiles-giles di sini soalnya. Padahal saya kangen loh momen-momen kayak gitu, mereka dibikin pecel lele sama Pak Paul gitu loh. Ya. Ya tapi ya gini lah ya. Gimana sih? Masih bersyukur lah kita di Indonesia gitu ya. Indonesia itu nggak seperti Yugoslavia itu ya, yang terpecah gitu loh. Padahal kita tuh banyak sekali suku, bahasa gitu. Ya mungkin untuk itulah, untuk bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi setidaknya yang paling baik yang bisa kita lakukan sekarang ya mungkin tetap mengawal ide untuk sertifikasi pembicara agama lah, begitulah. Ya biar pembicara-pembicara yang benar, yang belajar sejarah gitu loh, biar umatnya juga nggak tolol gitu loh. Ya kayak ini aja Pak Paul, kayak gambar Maria sama bayi Yesus di Ka'bah aja kadang banyak umat muslim yang nggak tahu loh gitu. Ya gitu, karena padahal Ustadz Buya Sakur juga mengakui ya, ustadz-ustadz yang benar-benar belajar gitu loh, sejarah gitu loh. Gitu. Karena kalau dilihat juga pertanyaan umatnya ke ustadz-ustadz itu ya bukan pertanyaan yang berbau sejarah, mereka juga nggak mau belajar-belajar sejarah gitu. Yang mereka pengen tahu tuh kayak pertanyaan, Ustadz, boleh nggak kita bersenggama dengan istri saya gitu di saat lagi puasa? Hanya pertanyaan-pertanyaan seputar selangkangan gitu loh. Gimana bisa pinter? Ya tahulah. Mungkin Pak Paul terus gubrak-gubrak terus aja. Itu saja yang saya harapkan gitu di sini Pak Paul.
Ya, sudah itu saja. Nanti satu lagi, janganlah kalau memang butuh pemulihan untuk Indonesia gitu, kalau boleh jangan sampailah panen darah gitu loh. Jangan sampailah kita dibuang ke Babel gitu ya, seperti pemulihan Israel gitu, janganlah. Tapi ya kalau memang itu sudah dikehendaki Tuhan, sudah Deus Vult gitu ya, ya udah apa boleh buat gitu. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Kalau panen darah ini mudah-mudahan bisa kita lewati ya. Cuman ini udah terlalu dekat ya. 1 tahun gerejanya belum bertobat. 1 tahun ini gereja belum bertobat. Kira-kira keburu nggak? 2023 ini sudah bulan November 2022. Ya kan? Tapi percaya Anda yang rajin berdiakonia, Anda akan melihat panen berdarah, tapi Anda tidak akan ikut berdarah-darah. Itu seperti orang Israel di Mesir. Ya, Anda melihat tulah Mesir itu, tapi Anda nggak kena tulah. Anda ngelihat, tapi Anda nggak kena tulah. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah membayar di dalam rohnya dia kan, dengan dia berdiakonia rajin itu ya. Tapi orang-orang yang tidak rajin berdiakonia, dia yang akan membayar dengan darah-darah itu. Entah mengapa begitu, itu hukum di dalam Alkitab seperti itu ya. Mengapa ketika Yerusalem itu dihancurkan, lalu orang-orang Yahudi itu disalib ya kan? Ada sekitar 2000 lebih orang Yahudi disalib ya. Sampai pohonnya itu habis, yang buat kayu yang buat nyalip itu habis, lalu disalibnya di tembok Yerusalem. Karena kayunya habis yang buat nyalip. Tapi katanya si Josephus itu ya, si Flavius Josephus, tidak ada satu orang Kristen pun yang disalib loh. Lolos semua. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Bisa lolos semua. Ya itu karena mereka semua sudah melakukan tugasnya seperti yang Tuhan perintahkan. Saya yakin sekali sekalipun panen berdarah, orang-orang yang rajin berdiakonia akan Tuhan luputkan. Akan Tuhan peliharakan. Yang paling kena pertama kali ya Gilbert. Ini kan, yang kena pertama kali ya si Gilbert ini. Sama si Johnny Beol. Karena dia yang menjual kan. Dia yang menjual jemaatnya. Iya kan? Kayak Yudas Iskariot kan. Akhirnya matinya bunuh diri. Ngeri ya, ngeri. Tapi itulah faktanya. Dan kita nggak tahu ya bagaimana. Oh ya, kita kasih pengumuman dulu ya. Kita bulan Desember ada kelas evangelis ya. Bulan Desember kita ada kelas evangelis. Kita mulai baru ya. Teman-teman yang baru dibaptis semua wajib ikut kelas evangelis, nggak bayar. Tetapi teman-teman yang tidak dibaptis oleh komunitas kita ya bayar Rp500.000 ya. Itu berlangsung selama kurang lebih 16 kali pertemuan atau 4 bulan. Nanti Anda bisa daftar langsung ke hagios.eu@gmail.com. Ya, bulan Januari kita ada seminari online ya, ada online seminari ya, itu mulai Januari. Itu berlangsung selama 3 tahun, nanti ada yang S2-nya berlangsung selama 1,5 tahun. Ya, untuk S1-nya kurang lebih 10 juta biayanya. Kuliahnya setiap hari Sabtu, tetapi materinya kita kirim cukup padat ya. Kita kirim banyak sekali materi video. Jadi pertemuan itu dipakai untuk diskusi, video-videonya itulah Anda belajar dari video-video itu. Nah, video-videonya itu tidak bisa di-download nanti ya. Karena itu nanti nggak bisa di-download masalahnya video itu. Hanya Anda bisa nonton tapi nggak bisa nge-download. Nah, oke. Ya, itu pengumumannya ya, supaya Anda jangan luput. Ya, mau lanjut boleh ya. Nah, ini kita bikin opini umum, kita kalau silakan Pak Suara. Ya, saya tambahin deh Pak Paul. Yang lain belum mas, kalau yang lain belum. Jadi gini, kenapa sekarang banyak orang-orang Muslim, terutama yang
berwawasan, yang punya hati nurani yang baik, yang punya nilai-nilai kemanusiaan yang baik lah ya, yang cukup baik begitu. Mereka lebih memilih jadi ateis, jadi agnostik begitu ya, selain ke Islam atau mungkin ke yang lain, Buddha atau yang lain lah ya. Nah, karena ada statement yang mengatakan orang yang sangat agamawi seringkali pula adalah orang yang sangat jahat. Ya, jadi saya ulangi, orang yang sangat agamawi, ya, yang benar-benar sangat agamawi, ya, pakaian putih, pakai jilbab, tutup aurat semua dari kepala sampai kaki begitu. Malah justru seringkali adalah orang yang sangat jahat. Dan itu kenyataannya cocok sekali bagi orang-orang Muslim. Kenapa? Ini buktinya begitu. Mereka malah yang kita lihat begitu, mereka 5 waktu lah, pelihara jenggot, gamis banget begitu ya, pakai celana cingkrang, tutup mata, semua aurat ketutup begitu. Yang ada kan melakukan praktek-praktek yang diserukan oleh yang mereka pelajari ya, walaupun nggak sesuai dengan perikemanusiaan, dengan sebenarnya hati nurani mereka sendiri mestinya gitu sebagai manusia ciptaan Tuhan begitu, untuk membunuh, karena mereka terinspirasi dengan ayat-ayat yang diajarkan Muhammad begitu. Seperti saya ambil Quran 47 ayat 4, ketika kamu bertemu dengan orang-orang tak beriman, pukullah kepalanya, dan kala kau telah banyak membantai mereka, maka ikatlah dengan cermat sisa-sisa tawanan. Nah, hal-hal seperti ini dilakukan oleh ISIS, oleh Taliban, oleh Boko Haram begitu ya. Quran 9 ayat 5, jika bulan suci telah berlalu, bunuhlah mereka yang menyembah berhala, musyrikin. Dimanapun kau menjumpai mereka, tangkap mereka, kepung mereka, bertiaraplah menunggu mereka dengan segala cara penyergapan. Tapi jika mereka bertobat dan melakukan ibadah sembahyang dan membayar zakat, maka bebaskanlah, karena Tuhan itu pemaaf, pengampun. Quran 9 ayat 5 begitu. Jadi kalau nggak masuk Islam, dianggap musyrikun, boleh ditangkap, kepung mereka kalau mereka nggak masuk Islam begitu. Jadi luar biasa begitu pembodohannya. Bagi orang Kristen dan Yahudi yang menolak dia, ini dikatakannya berperanglah dengan mereka yang disebut di kitab-kitab yang telah diberikannya dan tidak percaya pada Tuhan atau hari akhir, dan yang melakukannya yang telah dilarang Tuhan dan Rasulnya. Quran 9 ayat 29 begitu. Jadi ini semua adalah perintah-perintahnya Tuhannya Muhammad ya, yang penuh ampun dan pemaaf begitu. Tapi seperti itu, sadis begitu buat mereka yang nggak masuk Islam. Bagaimana bisa jadi seorang Muslim yang baik kalau tidak melaksanakan perintah ilahi yang sangat jelas ini begitu ya. Itu ayat 3 ayat itu udah sangat jelas gitu perintahnya begitu. Nggak mungkin jadi Muslim yang baik kalau tidak taat terhadap ayat-ayat seperti ini. Jadi ayat-ayat seperti ini gampang dipelintir, dipakai ya untuk melakukan hal-hal yang bodoh seperti ISIS, Taliban, Boko Haram, dan bahkan mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando begitu. Karena si ayat ini seperti itu dianggap kafir, boleh diperlakukan, boleh diintimidasi. Nah, seperti penusukan begitu, gambar ini saja baru lukisan begitu, bisa langsung serta-merta dibunuh oleh muridnya. Jadi ini yang memprovokasi luar biasa begitu. Nah, jadi kita bisa melihat nggak akan menjadi Muslim yang baik kalau tidak melaksanakan perintah itu begitu. Nah, jadi Muslim-Muslim yang masih memiliki hati nurani yang baik, ya mungkin karena faktor keturunan, kelahiran, ya orang tuanya, sehingga lewat masa dewasanya, lewat pencarian-pencariannya, ya kita harapkan menemukan kebenaran. Apakah ajaran model seperti ini harus dipertahankan dalam kehidupannya, begitu. Dan untuk hal seperti ini, ya nggak mungkin akan bisa menang Muslim untuk berdebat. Ya mana mungkin logikanya. Gimana bisa menang berdebat begitu kalau
bebas diutarakan, ya. Jadi nggak mungkin begitu, ya. Tapi ya ujung-ujungnya pakai undang-undang penistaan agama begitu. Jadi ya buat muslim-muslim yang memiliki hati nurani yang baik, cari tahu sebanyak-banyaknya. Jangan cuma ngafal, tapi tahu artinya dan lihat, analisa, evaluasi, lihat apa yang terjadi gitu dalam sejarahnya, dalam faktanya, di lapangannya begitu. Kenapa orang yang beragama malah menyuruh-nyuruhkan, selalu berteriak Allahu Akbar, seolah-olah menjadi pembela Tuhan yang luar biasa atas nama Islam dan agama Islam, malah mereka melakukan pembunuhan, melakukan pengeroyokan, bertanya begitu. Dan mereka mengklaim mereka lah Islam yang luar biasa, yang melakukan perintah-perintah sunnah Rasul dengan luar biasa begitu. Ya, bahkan seorang Syekh Puji aja bisa bebas di negara yang jelas-jelas melarang mengawini anak di bawah umur. Tapi karena sunnah Rasul, hukum nasional bisa kalah begitu dengan hukum agama syariah, ya kan? Jadi luar biasa gitu. Betapa bodohnya kalau akhirnya mengikuti ajaran-ajaran model seperti ini begitu. Ya, gimana mau bisa berdebat, bisa menang? Kalah dalam segala hal itu, pokoknya kalah lah. Mau 10-0 itu nggak akan pernah menang debatnya begitu. Makanya kalau di negara-negara bebas seperti lawan Christian Prince, mau Jakar naik ke, Jakar turun ke, Jakar tingkir ke, nggak akan menang begitu. Ya, karena Christian Prince bebas di negara yang bebas menyatakan fakta begitu, ya. Sama kayak dengan Pak Paul, kita semua di sini di negara yang dijamin kebebasan berbicara, nggak ada intimidasi dengan penistaan agama. Muslim masuk sini ya KO abis begitu, karena kita bebas menyatakan fakta dan kebenaran gitu, nggak ada yang takut ditutupi seperti itu. Nah, jadi saya rasa itu dulu Pak Paul tambahan saya. Betul ya. Sebenarnya Indonesia memang belum siap untuk merdeka. Saya rasa Indonesia belum siap, Pak. Ya. Dan ini biar nampak wajah saya nih ya. Saya kasih speaker nih. Ya, dari saya menanggapi Pak Suara dan tadi sebelumnya ya Pak Reform ya, dan the way of life tadi ya. Saya tidak berkata bahwa the way of life tadi salah ya. Benar, cuma itu retorika tadi ya, nggak ada solusinya. Ya kita semua maunya begitu, yang baik-baik, milih yang baik-baik. Tapi kenyataannya di Indonesia untuk milih yang baik nggak bisa. Indonesia itu belum waktunya berdiri dan belum waktunya merdeka. Ya, bikin jarum aja nggak bisa sampai sekarang, ya kan? Bikin jarum saja nggak bisa. Indonesia belum saatnya merdeka, ya. Merdeka itu apa sih merdeka? Artinya Anda bebas mengekspresikan hidupmu, saudara. Pada kenyataannya bebas enggak. Ya. Apa bedanya zaman katanya penjajahan Belanda, walaupun Belanda tidak pernah menjajah Indonesia, tapi Indonesia dijual kepada Belanda. Apa bedanya dengan zaman Belanda dan zaman Jepang dengan zaman hari ini? Bedanya apa, saudara? Enggak ada. Tadinya dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, sekarang dijajah oleh Islam. Iya kan? Bikin jarum jahit aja belum bisa. 74 tahun, ya berapa? 77 tahun, malah ya 76 tahun. 77 ya, 45 ke ini ya, 77 sorry ya, 77 tahun. Apa hasilnya Indonesia? Nggak ada. Singapura yang baru belakangan berdiri, sekarang lebih kaya daripada Inggris. Yang katanya menjajah dia, yang mengkoloni, ya kan? Singapura itu lebih kaya daripada Inggris hari ini. Ya kan? Negara-negara timur jauh, ya kan, seperti Cina, Jepang, Korea, sekarang jauh lebih makmur daripada dulu negara-negara yang berusaha melakukan imperialisme di sana, daripada negara-negara barat. Jepang, Korea Selatan, Cina jauh lebih makmur sekarang dari negara-negara barat. Ya kan? Sementara Indonesia terseok-seok, dijajah oleh agama. Indonesia belum merdeka, ya. Belum merdeka sama sekali. Ngomong aja, ya, baru kentit aja dari sabet, saudara.
masuk penjara, itu bukan merdeka namanya, saudara. Sementara di pihak Islam ngomong kentut, berak, apa segala macam suka-suka dia. Berak dia di pinggir jalan, di bawah pohon, kencing, suka-suka mereka. Ya kan, jengkang-jengking, nungging-nungging di jalan raya, suka-suka mereka. Kita sudah ikut aturan saja dibredel izinnya. Belum merdeka, Indonesia itu dijajah oleh Islam. Namanya lepas dari mulut buaya, lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Belum merdeka Indonesia, ya. Bohong kalau bilang Indonesia merdeka itu. Penjajah-penjajahnya kalau bilang ini apa namanya, oligarki. Bukan, Islam lah penjajahnya, bukan oligarki. Oligarki itu hanya mengambil kesempatan di balik kesempitan gara-gara kebodohan orang-orang Islam ini. Oligarki itu terjadi gara-gara orang-orang Islam yang bodoh ini, yang memberikan kesempatan ribut sendiri di agama. Coba kalau kayak Amerika, coba kayak Eropa, clear semuanya, transparan, semua saling menghormati. Di sini orang Islam boleh mengkritik Kristen, orang Kristen juga boleh mengkritik Islam. Ada nggak orang Islam dikaprok ya gara-gara, saudara? Di Amerika nggak ada orang Islam dikaplok gara-gara kritik Kristen. Adanya orang Kristen ditusuk pakai pisau, saudara, sama orang Islam. Ya kan? Artinya Pak, Indonesia belum merdeka. Ya, sama sekali belum merdeka. Anda mau sadar nggak sadar, nyatanya orang-orang Tionghoa pun masih kudu apa-apa hati-hati. Ya kan? Saya merasa nyaman, saya di sini merasa nyaman-nyaman saja, saudara. Saya nyaman sekali tinggal di Eropa, walaupun saya pendatang. Saya belum 10 tahun tinggal di Eropa. Ya, apakah orang Eropa rasis? Enggak loh. Yang rasis itu orang-orang Arab itu loh. Ya, kalau kita ngelewat gitu kayak najis gitu loh. Orang-orang Arab ini yang sialan, saudara. Apakah orang-orang Belanda rasis kepada kita? Enggak, mereka senang kalau saya datang, saudara. Kenapa? Kalau saya datang, mereka seneng. Nggak tahu kenapa mereka suka, ya kan? Karena kehadiran saya itu ya menyenangkan hati mereka, seneng-seneng aja mereka. Kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Itu tadi yang rasis ini malah orang-orang Islam di sini. Saya tambahin dikit Pak Paul.